Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudahu. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah Majlis Qaulil Indonesia yang dirahmati Allah, di hari yang ke-25 kita masih bisa melaksanakan menjalani ibadah puasa beserta ibadah-ibadah lainnya yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk menuntaskan ibadah Ramadan sehingga akhir, dan mudah-mudahan ini Ramadan ibadah Ramadan yang terbaik kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita dalam kebaikan tidak hanya di Ramadan, tentu orang yang berhasil di Ramadan juga akan terlihat setelah Ramadan. Dan salawat serta salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam sisi kehidupan beliau, yang Masya Allah tabarakallah, Allah sudah menjadikan beliau sebagai uh, teladan yang sempurna untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat untuk mengikuti sebuah jalan yang lurus, yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah. Dan Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian di 10 hari terakhir, yang insya Allah di hari-hari terakhir ini kita dibersamai oleh di hari Selasa oleh Ustaz Ahmad Hanif, yang Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita untuk membahas sebuah tema yang sangat terkait dengan ibadah Ramadan kita. Karena di akhir Ramadan ada satu kewajiban, yaitu zakat fitrah. Dan tentu bukan hanya itu, karena zakat tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Dan ketika kita ditanya, sudahkah kita berzakat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyuruh kita untuk membersihkan harta yang telah dianugerahkan untuk kita semua. Dan harta yang berkah tentu adalah salah satunya harta yang selalu dizakati, karena zakat yang juga artinya adalah membersihkan. Zakat ya, artinya membersihkan harta kita, uh, karena di dalam harta kita ada hak lis-sa'ili wal mahrum, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta yang kita miliki itu adalah hak. Insyaallah kajian ini menjadi satu kajian yang mudah-mudahan makin menyadari kita tentang pentingnya harta, yang kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Hasan Bisri tentang sedekah, tentang juga berkaitan dengan harta sesungguhnya bisa bawa hingga mati, dan harta yang abadi adalah harta yang disedekahkan. Dan zakat adalah sebuah kewajiban, berbeda dengan sedekah yang memang menjadi bagian amalan sunnah. Sedangkan zakat adalah sebuah kewajiban sebagaimana sholat. Dan inilah yang pentingnya kita pahami bagaimana syariat zakat yang wajib kita ketahui. Dan alhamdulillah Ustaz Ahmad sudah bersama kita. Gimana Ustaz kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, kita akan bahas tentang zakat ya. Dengan berbagai macam sisi tentunya yang akan diurai oleh kali zakat yang berkaitan dengan harta kita ya. Sebagaimana salat menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, syukran Ustaz Khalis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Ayah bunda jamaah MKI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada pagi hari ini. Pagi hari kalau di sini alhamdulillah cerah ya. Cukup cerah dan rembulannya juga bersinar cukup terang gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala usia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus beribadah dan senantiasa beribadah, apalagi di 10 terakhir ini ya, yang mana kalau Ramadan itu bulan pilihan, maka ternyata di dalam bulan pilihan itu sendiri ada hari-hari pilihan ya, yaitu 10 hari terakhir. Dan di dalam 10 hari terakhir itu juga ada suatu malam pilihan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, mari kita niatkan semua aktivitas kita yang baik-baik itu sebagai ibadah, agar kemudian kapanpun itu malam Lailatul Qadar, apakah itu tadi malam atau malam-malam berikutnya, insya Allah aktivitas kita dicatat sebagai suatu amal ibadah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dilipat gandakan menjadi lebih bahkan dari 1000 bulan gitu ya. Dan mudah-mudahan juga di beberapa hari dan malam yang tersisa kita terus diberikan kesehatan, diberikan usia sehingga bisa memaksimalkan ibadah pada beberapa hari dan malam yang tersisa. Dan alhamdulillah sekali lagi pada pagi hari ini juga suatu ibadah tentunya, yaitu kita belajar, kita mengkaji dan juga kita mengaji ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan seluruh ayah dan bunda, seluruh jamaah di MKI ini istiqomah ya untuk senantiasa menjadi orang-orang mukmin yang pembelajar, yang menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri, salah satu adalah dengan cara belajar. Dan alhamdulillah tema yang kita bahas pada pagi hari ini insya Allah masih sangat berkaitan erat dengan bulan Ramadan, yaitu tentang zakat. Zakat merupakan salah satu dari pilar-pilar Islam. Tadi sudah sempat disinggung oleh Ustaz Khalis bahwa zakat ini sering ya disebut bersamaan dengan sholat. Kalau tidak salah hitung ada di 33 ayat gitu ya. Zakat ini atau kewajiban harta itu disebutkan beriringan dengan perintah sholat. Ya, maaf sebentar ya. Ya, ini tentu menunjukkan bahwa yang namanya suatu ajaran, yang namanya suatu agama ya tanpa salah satu prinsipnya tentu akan pincang gitu ya. Nah, begitupun tentu kalau kita kemudian hanya mencukupkan dengan sholat saja,
maka tentu kita beragama ya seperti tadi kehilangan salah satu pilarnya. Nah, dan salah satu zakat yang erat kaitannya dengan puasa itu adalah zakat fitrah. Nah, ini maaf ya, saya mungkin off dulu kameranya, sepertinya agak bermasalah ya, sehingga berkedip-kedip ya. Nah, nanti coba dinyalakan lagi, mudah-mudahan normal. Baik, jadi zakat fitrah. Dan selain zakat fitrah, itu juga ada zakat mal, nah, zakat harta. Dan insya Allah nanti akan kita bahas masing-masingnya secara ringkas, secara singkat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Nah, tetapi yang pertama kita akan bahas dulu ya hikmah dari zakat ini, hikmah dari kewajiban zakat. Yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam firman-Nya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim biha. Ya. Jadi ambillah zakat dari harta mereka yang mana itu akan mensucikan, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka. Nah, jadi zakat ini mensucikan dari apa atau menyucikan dari apa? Yang pertama adalah zakat menyucikan jiwa. Jiwa siapa yang disucikan? Yang pertama, jiwa dari muzaki. Siapa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang membayar zakat. Disucikan dari apa? Disucikan dari sifat ya, kikir, bakhil, dan sejenisnya. Karena kemudian dengan membayar zakat ya dalam tanda kutip, seseorang kemudian dilatih ya untuk menjadi pemurah ya, dan juga dilatih untuk mengingatkan bahwa harta ini memang kemudian adalah titipan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kemudian kita harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemudian Allah menyampaikan ya bahwa harta itu sebagiannya bukanlah hak kita, sehingga inilah yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Dan ini juga menunjukkan bahwa sifat yang namanya sifat kedermawanan itu bisa kita latih ya. Nah, salah satunya adalah dengan zakat. Kemudian juga menyucikan jiwa atau membersihkan jiwa dari sifat-sifat tidak peduli ya, atau sifat-sifat antipati terhadap orang lain. Dengan adanya kemudian kewajiban zakat, seorang mukmin itu dilatih untuk peduli pada kondisi orang lain. Nah, inilah salah satu yang juga merupakan spirit dalam ajaran Islam, bahwa orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Al-mu'min kal-bunyan, atau bagaikan satu bangunan. Al-mu'min kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iral jismi bilhuma. Kalau kemudian ada satu yang terkena penyakit, maka seluruh badan itu akan mengeluh ya, dan juga akan ikut bergadang. Nah,
Jadi ini memang sifat-sifat yang didorong untuk dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian Nabi juga menyampaikan dalam sabdanya, "Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minna." Orang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golonganku ya. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi hikmah yang pertama itu memang ada pada muzaki ya, ada pada si pemberi. Jadi ya bisa kita sampaikan bahwa justru yang menerima, walaupun kita misalnya sebagai muzaki itu memberi, ternyata yang mendapatkan manfaat pertama kali itu justru kita, gitu ya. Manfaat tadi dalam bentuk Allah hilangkan ya sifat-sifat kikir, Allah hilangkan sifat-sifat ketidakpedulian kepada orang lain, khususnya juga kepada sesama Muslim. Dan memang begitulah ya tipe syariat, begitulah memang karakter syariat, bahwa syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan hamba. Ayat muflihun. Orang yang dilindungi dari penyakit kikir dirinya. Jadi ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa di dalam diri kita ini ada penyakit yang namanya penyakit kikir, yang kemudian kita juga berlindung dari penyakit tersebut. Salah satu caranya adalah itu dengan kita membayar zakat. Itu hikmah yang pertama, yaitu menyucikan jiwa muzaki gitu ya. Yang kedua, zakat ini juga menyucikan jiwa mustahik. Dari apa? Yaitu dari iri, dengki, dan kemudian sejenisnya gitu ya. Kenapa kemudian sifat iri dengki ini berpotensi ya muncul pada mustahik? Karena memang kalau kita perhatikan, mustahik ini secara umum ini adalah golongan yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Jadi sekali lagi, mustahik ini secara umum memang golongan masyarakat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Dan memang suatu tabiat manusia ya, di mana mereka biasanya melihat ya pada apa yang mereka tidak punya, ya kan? Melihat pada apa yang tidak punya. Kalau sudah punya tidak diperhatikan lagi, tetapi kalau yang belum punya maka dia akan melihat kepada orang lain, loh kok dia punya ini ya, kok mereka punya ini ya. Dan kadang-kadang tidak sebatas itu ya. Timbul juga perasaan ingin memiliki hal yang serupa gitu ya. Sampai di sini masih belum masalah. Tapi kemudian terkadang berkembang menjadi suatu rasa sakit hati ya. Nah, di mana kalau orang mendapatkan sesuatu, muncul perasaan sakit, muncul perasaan tidak suka, muncul perasaan ingin apa yang dimiliki oleh orang itu hancur. Pun sebaliknya gitu ya. Kalau ada seseorang ditimpa musibah, kehilangan, atau kehancuran, timbul perasaan senang, timbul perasaan puas gitu ya. Nah, ini sifat yang sebetulnya kalau muncul di hati kita, bibit-bibit ini jangan dibiarkan tumbuh subur, harus kemudian kita hapuskan gitu ya. Dan salah satu cara syariat Islam menghilangkan sifat tersebut adalah dengan adanya zakat. Di mana tadi muzaki kemudian berbagi kepada golongan-golongan atau kepada pihak-pihak tadi yang berkekurangan harta. Dan kecenderungan manusia, ya kecenderungan kita itu ketika kita diberi maka kita akan senang dengan yang memberi, kan gitu.
akhirnya kemudian potensi untuk iri dan dengki atau hasad tadi lenyap gitu ya. Karena ada perasaan senang, ada perasaan suka kepada orang yang memberi ya. Dan Islam pun kan sebetulnya di luar konteks zakat itu kan menganjurkan ya sesama kaum muslimin untuk saling memberi, yaitu dalam satu akad yang disebut dengan hadiah. Bahkan kemudian Nabi menyebutkan hadiah ini adalah salah satu sarana atau salah satu wasilah untuk memperkuat ikatan di antara sesama muslim. Tahadu tahabu, ya, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan kemudian saling mencintai. Nah, jadi artinya ya dengan adanya zakat ini ya yang didistribusikan dari muzaki ke mustahik, nah, ini kemudian sifat iri, hasad, dan dengki yang mulai tumbuh dari jiwa mustahik tadi itu kemudian dapat diredam atau bahkan kemudian dihilangkan ya. Nah, karena tadi yang ada adalah perasaan senang, perasaan ridho ya dengan si pemberi yaitu muzaki. Nah, inilah salah satu dari hikmah zakat yaitu menyucikan jiwa ya. Kita ini sekali lagi kan manusia memiliki yang namanya jiwa, memiliki yang namanya rohani, dan memiliki yang namanya jasmani. Alhamdulillah melalui jasmani syariat Islam juga mengatur ya bagaimana cara membersihkan diri dari kotoran-kotoran jasmani, dari kotoran-kotoran yang bersifat najis ya. Diajari bagaimana cara membersihkan najis ya. Bahkan kemudian diajari bagaimana cara berwudu, diajari bagaimana cara mandi ya. Yang itu konteksnya adalah dalam rangka salah satunya membersihkan kotoran-kotoran jasmani yang ada pada diri kita. Maka zakat ini ya ini merupakan suatu pembersih dari kotoran-kotoran ruhani yang mengotori jiwa kita. Baik itu sifat-sifat kikir, bakhil, tidak mau berbagi, tidak peduli, ataupun kemudian sifat-sifat iri, ya, hasad, dengki, dan kemudian yang sejenisnya. Itu hikmah zakat yang pertama ya. Nah, lalu apa hikmah selanjutnya? Nah, hikmah zakat selanjutnya adalah kalau kemudian sudah hilang ya sifat-sifat yang disebutkan ini, maka zakat akan memperkuat ya ikatan antar anggota masyarakat ya, antar sesama muslim atau kita sebutlah anggota masyarakat. Kenapa ya? Ya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi ilmu sosial ya, dalam masyarakat itu ada potensi-potensi di mana akan muncul konflik gitu ya. Ada potensi-potensi akan muncul pertikaian antar sesama masyarakat. Itu kan ada. Nah, salah satunya adalah tadi karena lebarnya jurang ya kemiskinan antara si kaya dan si miskin. Apalagi kemudian ditambah tidak ada kepedulian dari si kaya dan juga kemudian sifat iri dan dengki yang tumbuh pada si mustahik. Nah, ini akan membuat jurang pemisah antar golongan masyarakat semakin lebar, semakin dalam. Bahkan kalau ini dibiarkan, ya ini ibarat ranting-ranting dan daunan-daunan kering yang tinggal disulut kemudian terbakar menjadi api. Artinya ini bahan-bahan yang sangat rentan sekali untuk kemudian menyulut konflik di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, tapi kemudian dengan adanya zakat ya, tadi kita lihat ya, berkaitan dengan kemudian hikmah yang pertama, ketika jiwa si muzaki ini muncul sifat kepedulian kepada sesama, di satu sisi dari sisi mustahik itu juga hilang sifat kebencian, kedengkian, ya, iri hasad kepada orang-orang yang lebih mampu. Nah, ini otomatis akan memperkuat ikatan antar anggota masyarakat, antar sesama muslim. Nah, sehingga potensi konflik itu bisa diredam ya. Potensi pertikaian
antara mereka yang ada di golongan muzaki atau kemudian mereka yang ada di golongan mustahik itu bisa kemudian diredam ya. Nah, sekali lagi Islam betul-betul mendorong kita untuk kemudian peduli ya. Salah satu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahkan lebih jauh ya sifat orang-orang Muhajirin dan Ansor ya. Di dalam surah Al-Hasyr Allah menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang menempati suatu wilayah yang sudah penuh dengan keimanan yaitu Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah, orang-orang yang datang kepadanya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan mereka tidak ada perasaan tidak suka ya terhadap apa yang kemudian mereka berikan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan lebih jauh lagi, mereka mendahulukan saudaranya walaupun mereka juga memiliki kebutuhan. May yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari sifat kikir dirinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu sifat orang Ansor. Kemudian sedangkan sifat orang Muhajirin, Allah juga menyampaikan walladzina ja'u min ba'dihim ya. Dan orang-orang yang datang sesudahnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah saudara kami yang lebih dulu beriman ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah jadikan ada dalam hati kami ini kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabbku sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya. Nah, jadi luar biasa ya, itu adalah suatu contoh, suatu teladan dari masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW ya, yang kita harapkan dalam skala mungkin atau komunitas yang lebih kecil bisa kita latih, misalnya di dalam MKI ini ya, mudah-mudahan kemudian bisa kita dorong, bisa kita bawa ke komunitas yang lebih besar ya, misalnya bahkan itu kemudian masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, itu hikmah zakat yang kedua gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hikmah zakat ini berusaha memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan minimal setiap masyarakat, setiap anggota masyarakat. Jadi sebenarnya ya, Islam itu melalui berbagai prinsip ya ataupun kemudian aturan yang diterapkan itu mendorong bagaimana setiap muslim itu atau setiap orang itu terpenuhi kebutuhan maksimal, kebutuhan minimalnya ya. Ya ibaratnya Islam itu sebenarnya mendorong untuk kemudian meminimalisir ya orang-orang yang miskin gitu kan. Dengan berbagai cara ya, dengan berbagai perangkat. Di samping misalnya melalui kegiatan ekonomi yang sifatnya bisnis ya, di mana seorang diperintahkan untuk berusaha, ada kewajiban untuk bekerja ya, ada kewajiban untuk mencari nafkah, dan juga bagaimana misalnya Nabi ketika ada seorang sahabat meminta kepada beliau, kemudian Nabi kan bertanya, apa yang kau punya di rumahmu? Kemudian disampaikanlah ya dia punya beberapa perabotan, kemudian disuruh bawa oleh Nabi. Akhirnya kemudian perabotan itu dilelang ya, dilelang dengan harga 2 dirham. Kemudian yang 1 dirham diberikan oleh Nabi, ini 1 dirham kasih makan keluargamu. Sedangkan 1 dirham ini beli kapak. Kemudian nanti bawa kapaknya ke sini kata Nabi. Akhirnya kemudian kapak tersebut dibawa kepada Nabi, kemudian diberikan tangkainya oleh Nabi, dan kemudian Nabi mengatakan cari kayu bakar dan jangan kembali ke sini, dan kembali ke sini nanti setelah 2 minggu gitu ya.
Dan ternyata kemudian setelah 2 minggu, ternyata sahabat yang tadinya hanya memiliki 2 dirham ini dari perabotan dia yang dilelang, dia sudah memiliki ya berkali-kali lipat ya, beratus-ratus persen. Kalau tidak salah itu sudah lebih dari 10 dirham yang dia punya gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bagaimana salah satu cara Islam ya yang dicontohkan oleh Nabi dalam kemudian tadi memberantas ya kemiskinan, yaitu melalui suatu kegiatan atau usaha yang produktif. Tapi memang ada juga cara-cara selain yang sifatnya bisnis tadi, ada juga cara-cara sifatnya sosial gitu ya. Nah, karena memang tidak seluruh lapisan masyarakat itu mampu mengelola bisnis, atau bahkan mungkin tidak seluruhnya itu kemudian produktif gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang mungkin mereka memiliki keterampilan tapi mereka kesulitan modal gitu ya. Nah, jadi inilah kemudian salah satu cara Islam, yaitu melalui santunan ya, atau pemberian sehingga kebutuhan minimalnya bisa terpenuhi ya. Nah, kalau misalnya memang nanti distribusi itu tergantung gitu ya. Kalau memang dia masih masih kuat dan mampu bekerja, ya mungkin bisa diberikan untuk permodalan gitu. Tapi kalau dia sudah tidak di usia produktif, ya berarti sifatnya bersifat santunan yang terus-menerus itu diberikan, dan itu tidak apa-apa ya. Karena memang eh, sekali lagi Islam itu spiritnya atau semangatnya adalah mengangkat ya manusia dari jurang kemiskinan. Nah, itu dengan memenuhi kebutuhan minimal setiap anggota masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di dalam fikih itu ya, kalau misalnya uang zakat itu cukup, harusnya setiap mustahik itu dipenuhi kebutuhannya minimal untuk 1 tahun itu. Nah, jadi kalau kita lihat di kitab-kitab fikih begitu. Jadi tidak hanya misalnya ya mungkin karena dana zakatnya masih kurang ya, sementara mustahiknya masih banyak. Mungkin kalau kita lihat di praktek di beberapa masyarakat itu ya paling uang zakat yang diberikan bahkan mungkin seminggu hanya cukup untuk seminggu gitu ya, atau bahkan hanya cukup untuk beberapa hari saja. Nah, padahal di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan mereka itu kan diberi, karena kan zakat itu apalagi kalau kita bicara zakat mal, zakat fitrah itu kan setahun sekali. Nah, mereka itu diberi ya agar itu cukup untuk 1 tahun. Nah, sehingga kalau memang seandainya mereka termasuk golongan tidak produktif tadi, ya tahun depan mereka diberi lagi kan dari zakat tahun depan gitu. Nah, tapi kalau hanya cukup untuk kebutuhan beberapa hari saja atau beberapa minggu saja, nah sisanya kan mereka bagaimana ya untuk kemudian bertahan hidup. Nah, itu artinya semangatnya, spiritnya adalah bagaimana setiap muslim itu terpenuhi kebutuhan minimalnya lah ya, yang layak gitu. Nah, itu hikmah yang ketiga ya. Kemudian juga ya hikmah selanjutnya ini kita bicara salah satu ya sebagai salah satu instrumen atau salah satu alat lah untuk memberantas kemiskinan ya. Nah, baik tadi kita bicara melalui pemenuhan kebutuhan bagi golongan yang tidak produktif, ataupun misalnya melalui permodalan ya bagi mereka yang masih produktif misalnya. Nah, jadi maka kita katakan sih salah satu. Ya walaupun cara-cara lainnya cukup banyak kalau kita bahas dari sisi ekonomi Islam itu, termasuk memberdayakan ya seperti dicontohkan oleh Nabi tadi, tetapi memang zakat juga sebetulnya adalah salah satu bentuk pemberdayaan. Nah, itu mungkin ya beberapa hikmah, barangkali beberapa hikmah yang dari hikmah-hikmah tersebut juga kemudian bisa kita kembangkan lebih lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa jenis zakat ya. Yang pertama adalah zakat fitr ya. Nah, kita sebut dulu. Di Indonesia kita sering menyebutnya zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah dikaitkan dengan fitrah yang artinya itu jiwa ya, keaslian jiwa manusia. Nah, jadi ini juga tidak salah sebetulnya karena diambil dari hadis Nabi yang mana Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang berpuasa, tuhratan lis-shaimin ya, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Nah, mensucikan artinya membersihkan sehingga kembali kepada fitrah. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam fikih
dikenalnya bukan zakat fitrah ya, tapi disebutnya dengan zakat fitr. Nah, apa artinya fitr? Fitr itu artinya makanan. Nah, jadi zakat fitr itu artinya sebenarnya zakat makanan, karena memang tujuan utamanya adalah agar orang-orang yang tidak mampu tadi pada hari raya, pada hari seharusnya bergembira, mereka tidak perlu memikirkan makanannya, gitu ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan zakat fitr, atau kita mengenalnya dengan zakat fitrah. Ya. Nah, siapa saja kemudian yang wajib ya? Ya tentu kriterianya nanti adalah Muslim, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang bernyawa, nah, ketika matahari terbenam di akhir Ramadan. Nah, jadi kalau Ramadannya 30 misalnya, berarti ketika matahari terbenam di tanggal 30 itu sudah akhir Ramadan ya. Karena kalau sudah masuk malamnya itu kan Syawal. Seseorang tadi, Muslim tadi ada nyawanya, ya, maka dia terkena kewajiban zakat fitrah. Contoh misalnya 30 Ramadan ada seorang anak lahir jam 5, misalnya jam 5 sore. Nah, berarti anak tersebut sudah terkena kewajiban zakat fitrah. Atau kemudian ada seseorang yang setelah buka puasa jam 7 malam dia meninggal dunia, gitu ya. Berarti dia terkena kewajiban zakat fitrah karena ketika matahari terbenam dia masih bernyawa, gitu ya. Nah, itu yang ketiga ya, tadi Muslim, kemudian tadi ya istilahnya bernyawa ya, atau hidup lah bahasanya ketika di akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya ya sampai hari Id. Nah, jadi setiap orang yang kemudian memiliki kelebihan dari kebutuhannya sampai hari Id, nah itu dia, atau di hari Id, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah. Lalu siapa yang membayarkan? Tentu saja kita membayarkan untuk diri kita sendiri. Lalu untuk pihak-pihak yang tadi memenuhi syarat tetapi dia tidak mampu membayar, maka dibayarkan oleh orang yang menanggung nafkahnya. Ya. Nah, seperti anak yang masih kecil dibayarkan oleh orang tuanya, atau orang-orang tua yang sudah lansia, yang sudah tidak memiliki penghasilan, itu dibayarkan oleh anaknya, gitu ya. Nah, atau mungkin ada anak yatim, misalnya dibayarkan oleh walinya. Nah, jadi seperti itu untuk kemudian kewajiban zakat fitrah. Dan berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya kalau kita hitung pakai tradisi zaman Nabi itu 4 mud, gitu ya. Nah, 4 mud itu dikonversi hari ini kemudian menjadi 3,5 liter. Nah, kalau di sini ya, di Depok itu SK dari Basnas saya kalau nggak salah Rp45.000 kalau kita menggunakan pakai uang, gitu ya. Nah, jadi banyak ulama, khususnya ulama kontemporer itu memfatwakan, aslinya tadi kan zakat fitrah ini makanan. Banyak ulama kontemporer kemudian memfatwakan boleh dibayarkan dengan uang, gitu ya. Nah, karena apa? Ya, ini bagi yang membayarkan cukup memudahkan, kemudian bagi yang menerima pun kadang-kadang memudahkan. Nah, karena ya kalau mereka pegang uang, ya mau mereka kebutuhan mereka apapun itu bisa mereka wujudkan ya. Nah, kadang-kadang kan mungkin dia berasnya sudah ada, gitu ya, tapi lauknya belum. Nah, dengan dia memiliki uang, dia bisa untuk beli lauknya, gitu. Kan kalau misalnya dapatnya beras semuanya nggak ada lauknya kan juga makannya ya ada yang kurang, gitu ya. Ya itu mungkin kemudian waktu pembayarannya ya, kapan dibayarkan zakat fitr ini? Dibayarkan zakat fitr ini minimal ya, atau paling telat itu
sebelum ya, pelaksanaan sholat Id. Nah, paling lambat itu sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan boleh dibayarkan bahkan dari awal Ramadan itu sudah boleh dibayarkan gitu ya. Nah, lalu kalau seandainya seorang wafat, bagaimana sebelum matahari terbenam? Ya terserah ya. Apa kewajiban zakat fitrnya dibatalkan? Dia minta lagi kepada si penerimanya. Tapi kayaknya ini juga kebangetan juga gitu ya. Atau ya sudah dibiarkan saja, maka itu menjadi infak gitu kan. Jadi itu terkait dengan zakat fitr ya. Atau kita mengenal zakat fitrah. Nah, sekarang ada juga zakat mal. Ini barangkali yang agak kurang populer ya. Zakat mal ini pada intinya adalah zakat harta ya. Artinya zakat untuk jenis harta tertentu yang kalau itu memenuhi persyaratan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh misalnya, kalau kita memiliki emas ya, simpanan emas senilai 85 gram, kemudian kita miliki selama 1 tahun, maka wajib zakatnya 2,5% ya. Nah, itu contoh. Kemudian contoh lain misalnya kalau kita memiliki kambing misalnya jumlahnya 40 ekor ya, maaf mungkin angkanya juga bisa nanti kita cek lagi, maka itu wajib zakatnya satu ekor kambing gitu. Nah, begitupun kalau sapi ya, kalau nggak salah 20 ya atau. Jadi memang pada jenis harta tertentu. Kalau kita juga memiliki misalnya produk pertanian gitu ya. Nah, kemudian yang mana pengairannya itu dilakukan memerlukan biaya dari kita sendiri, maka untuk zakatnya itu setiap panen, maka kita mengeluarkan 10% gitu ya. 10% dari hasil panen. Nah, itu untuk zakat mal. Ya termasuk misalnya zakat mal ini juga berlaku juga untuk penghasilan kita ya, atau uang yang kita miliki. Nah, untuk uang yang kita miliki tadi dikonversi ke emas gitu. Kalau memang nilainya sudah setara 85 gram emas dan sudah kita miliki selama 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Dan boleh untuk zakatnya itu kita bayar di awal ya. Nah, misalnya kita sudah punya prediksi nih penghasilan setahun gitu kan, wah kayaknya emang mencapai nih jumlah emas gitu ya, jumlah 85 gram emas, maka sudah bisa kita bayarkan dari awal, bahkan bisa kita bayarkan setiap bulan 2,5% gitu kan. Artinya zakat ini bisa dibayar di awal ya. Dan kemudian 1 tahunnya itu hitungannya hitungan hijriah ya. 1 tahun itu hitungan pembayar zakatnya adalah hitungan hijriah. Dan juga nanti kalau kita misalnya seorang pedagang ya, secara umum seorang pedagang misalnya yang dikeluarkan zakatnya adalah dari aset ya, dari aset. Jadi bukan dari keuntungan. Misalnya contoh kita dari asetnya 2,5% dikeluarkan zakatnya. Contoh misalnya kita berdagang apa misalnya berdagang laptop kan ya. Nah, tapi kita punya stok laptop nih. Kalau dikonversi stok laptop kita ini tadi sampai jumlah 85 gram emas ya. Nah, berarti 2,5%-nya wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi itu ya. Jadi sekali lagi untuk zakat perdagangan itu dikeluarkannya bukan dari keuntungan tetapi dari aset yang kita produktifkan. Adapun aset yang tidak diproduktifkan, artinya aset yang tidak diperjualbelikan itu tidak dihitung ya. Misalnya kita berjualan laptop, kita punya ruko misalnya kan, ya kita tidak perlu hitung rukonya gitu kan. Atau kita punya etalase, kita tidak perlu sebenarnya hitung etalasenya, nilai lemarinya tidak perlu gitu. Tapi yang kita hitung adalah nilai dari produk yang kita perdagangkan. Nah, itu beberapa contoh cara penghitungan zakat mal gitu ya. Nah, ini mungkin sekedar selintas atau sekilas saja yang mudah-mudahan
paling tidak bisa memberikan motivasi kita untuk lebih mendalami tentang zakat ini, dan juga mungkin mengingatkan kita gitu ya, menghitung-hitung lagi harta kita, siapa tahu kemudian itu sudah memenuhi syarat untuk dibayarkan zakatnya, maka wajib gitu ya. Terlepas apakah ditagih pemerintah atau tidak, maka zakat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ketika itu sudah memenuhi syarat, harta itu berubah statusnya menjadi hak milik orang lain ya, yang 2,5% tadi. Nah, ini harus dikeluarkan. Kalau kita paksakan makan, nah ya gimana kalau kita makan harta orang lain kan? Nah, jadi itu mungkin beberapa ketentuan ya, secara ringkas, secara singkat ya. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus belajar, dan juga pengingat ya, tahu nih kita hitung-hitung harta kita, barangkali ya sudah memenuhi syarat untuk kemudian dikeluarkan zakatnya. Baik jemaah sekalian yang terhormati Allah, mungkin itu wallahu alam bisawab. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami kembalikan lagi ke moderator, Ustaz Kholis, silakan. Baik, alhamdulillah, masyaAllah, jemaah yang dimuliakan Allah. Karena zakat menjadi sebuah kewajiban, dan itu serang memang menjadi ilmu yang jarang dipelajari ya. Dianggapnya ketika zakat ya kita lebih banyak mengenal tentang zakat fitrah gitu ya. Tapi kalau zakat mal yang sesungguhnya menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan sebagaimana sholat, sebagaimana puasa gitu ya. Dan insya Allah ini dengan adanya kajian tentang zakat, kita bisa membuka wawasan atau cakrawala tentang betapa pentingnya zakat. Tadi sudah disebutkan berbagai macam hikmahnya. Dan tidak hanya soal hikmah, tapi sesungguhnya zakat ini adalah yang akan dipertanggungjawabkan ketika harta kita yang sudah memenuhi nisab maupun haulnya tapi tidak dizakati, maka itu akan jadi harta yang justru akan menyeret kita ke dalam neraka gitu ya, Saudara. Karena itu dosa yang eh, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada Bunda Benazir, silakan dari Cimahi yang ingin bertanya seputar Ya, zakat, silakan. makasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Ustadz mau bertanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk zakat fitrah. Nah kan ketika kita memberikannya berbentuk uang, sedangkan yang menerimanya itu tidak amanah, maksudnya kan inti kan zakat fitrah itu untuk makanan ya Ustadz ya. Nah, tapi uangnya malah tidak digunakan untuk membeli makanan gitu. Apakah itu lepas dari tanggung jawab muzakinya? Maksudnya ya untuk muzakinya dia tetap terhitung sudah membayar zakat, tapi maksudnya kesalahannya khilaf itu ada di para mustahik yang menerima gitu. Apakah mempengaruhi kepada muzakinya? Apakah jadi gugur zakat fitrah muzakinya gitu atau bagaimana? Terus untuk yang kedua, untuk zakat mal, Ustadz mau tanya, kalau kita punya aset tapi kita juga punya utang, misalnya kita ada hutang, terus aset kita itu misalnya berupa rumah atau mobil gitu. Nah, ketika aset itu terjual, kan kita bayarkan utang, tapi hutang itu belum lunas, belum tertutupi gitu. Apakah harus tetap keluar zakat malnya atau bagaimana Ustadz? Gitu. Apa maksudnya dilunasi dulu semua hutangnya, tapi tidak ada zakat yang keluar dari itu, atau tetap keluar dulu zakatnya, tapi hutangnya sisa dari, maksudnya bagi dua gitu, zakatnya keluar, ada ini hutangnya juga dibayarkan itu. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Baik, yang pertama tadi untuk zakat fitrah ya. Nah, sebenarnya prinsipnya kalau zakat fitrah menurut kalau kita ngambil ya pandangan ulama yang membolehkan itu dibayar dengan uang, ya jadi sebetulnya ketika kita membayarkan zakat itu dengan uang, ya kita sebagai muzaki itu sudah menjalankan kewajiban ya membayar zakat. Dan kemudian juga tidak ada keharusan dari mustahik itu untuk membelanjakan uang itu untuk makanan ya. Walaupun memang asalnya zakat fitrah itu adalah makanan ya. Nah, tetapi sebetulnya ya kalau kita perhatikan juga
karena intinya adalah hikmah dari zakat fitrah itu memenuhi kebutuhan mustahik yang tentu saja tidak harus makanan. Nah, jadi bahkan misalnya gini, kalau seandainya dia terima makanan pun, ya kalau dia punya kebutuhan lain, dia boleh saja menjual makanan itu, gitu ya. Nah, artinya sekali lagi menjawab pertanyaan tadi, kalau kita sebagai muzaki, kita membayarkan zakat dalam bentuk uang, sudah ya, insya Allah kita sudah menunaikan kewajiban. Terlepas dari apakah itu kemudian mustahiknya menggunakan untuk kebutuhan yang lain, itu silahkan saja ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah mustahik gitu kan, artinya apakah penerima ini memenuhi kriteria sebagai mustahik gitu. Itu saja. Kalau itu sudah kita ikhtiar dan sudah sesuai dengan kriteria mustahik, ya insya Allah kita sudah melaksanakan tugas atau kewajiban kita. Itu untuk zakat fitrah. Adapun untuk zakat mal terkait dengan adanya hutang gitu ya. Yang pertama begini, kalau misalnya hutang itu langsung kita lunasi gitu ya, dari aset yang kita jual tadi, kemudian hutang kita itu kita lunasi, terlepas apakah itu jatuh tempo atau tidak, ya sudah. Yang dihitung adalah dari dana yang tersisa kalau masih ada, gitu ya. Kalau itu misal memenuhi tadi kriteria wajib zakat, ya berarti kita masih tetap zakat. Kalau seandainya berkurang sehingga tidak memenuhi kriteria lagi untuk kita membayar zakat, berarti kita tidak perlu membayar zakat. Jadi kalau memang realnya sudah kita bayarkan hutangnya, terlepas apakah itu sudah jatuh tempo semua atau belum, ya sudah tinggal sisanya yang kita hitung. Tetapi kalau misalnya ternyata hutang itu tidak jatuh tempo semuanya, dan mungkin kita belum membayarnya, gitu ya, maka yang kita hitung adalah yang jatuh tempo saja. Jadi yang artinya yang mengurangi, walaupun belum kita bayar, yang bisa mengurangi harta yang akan kita zakatkan itu adalah yang jatuh tempo saja. Nah, kan jadi perbedaan yang pertama tadi apa? Perbedaan yang pertama tadi adalah yang pertama tadi hutangnya dilunasin, artinya secara aset sudah keluar dari kepemilikan dia. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini secara aset hutangnya belum dibayarkan sehingga harta itu belum keluar dari kepemilikan dia sepenuhnya, harta itu masih ada di kepemilikan dia, tetapi ada kewajiban yang jatuh tempo tadi kepada pihak lain. Nah, itu saja yang kemudian sebagai pengurangnya gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat sisanya apakah memenuhi jumlah untuk dibayarkan zakat atau tidak gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan hutang piutang ya. Begitupun dengan ya mungkin kalau di zaman sekarang kebanyakan kita mungkin memiliki aset itu dengan cara berhutang gitu ya. Makanya kita hitung adalah yang jatuh temponya saja. Misalnya kan bahkan hutang itu dicicil selama 10 tahun misalnya. Ya berarti ya kita hitung ketika kita akan mengeluarkan zakat itu yang jatuh tempo di tahun itu yang mana gitu ya. Yang misalnya yang 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya tidak perlu kita hitung gitu ya. Kecuali memang kita bayarkan semuanya sehingga kita tidak memiliki harta lagi untuk dikeluarkan zakatnya, ya tidak masalah gitu ya. Nah, jadi itu mungkin terkait dengan zakat ketika kita dalam kondisi berhutang gitu ya. Ya, jadi Ustaz, lunasi dulu hutang berarti kan, dahulukan hutang dulu kan Ustaz. Kalau misalnya hutang itu terlunasi baru bisa dihitung zakatnya gitu kan ya Ustaz ya? Ya, sebentar ya, ini saya lowbat sebentar. Ya, utang itu kan ada dua ya. Ada yang jatuh tempo dan ada yang belum jatuh tempo. Sebenarnya kita yang wajib kita lunasi itu saat itu adalah yang jatuh tempo gitu kan. Nah, jadi kalaupun itu misalnya belum kita lunasi, tapi kan itu sudah terhitung sebagai kewajiban, maka itu bisa mengurangi harta kita gitu kan untuk yang dihitung zakatnya. Adapun kalau walaupun itu belum jatuh tempo kemudian juga kita lunasi, nah itu juga bagus juga, nggak masalah gitu ya. Berarti seluruh pelunasan itu dihitung untuk mengurangi zakat kita. Jadi itu cara melihat hutang ya untuk pengurang zakat. Jadi tidak semua hutang yang langsung kita kurangi ke zakat gitu kan. Dilihat dulu statusnya. Kalau tadi belum jatuh tempo dan belum kita bayarkan, statusnya masih berupa kewajiban di kita, tapi belum keluar uangnya, ya itu yang dihitung yang kewajibannya saja. Gitu. Adapun kalau itu terlepas apakah hutang itu jatuh tempo atau tidak, tetapi kemudian sudah kita bayarkan
semuanya, ya tentu saja kalau sudah dibayarkan berarti kan harta itu sudah bukan hak milik kita lagi, sudah keluar dari kepemilikan kita, tentu saja itu menjadi pengurang zakat. Ya baik, Ustadz, terima Jelas kasih. ya. Iya. Baik, lanjut Bunda Reni. Terima kasih Ustadz Holis. Pertanyaan saya gini, Ustadz Hanif. Ini misalnya ada kasus seperti ini. Tahun lalu dia itu punya uang dari pesangon 500 juta. Tahun ini berarti kan setelah setahun berjalan itu kepakai sekitar 200-an. Berarti tahun ini tinggal 300. Artinya kan masih masuk ini ya apa namanya nisabnya. Ya, Nah, itu betul. kan berarti harus dikeluarkan zakat hartanya. Nah, apakah 300 ini yang dikeluarkan zakat harta amalnya ini, atau 300 dikurangi dulu dengan untuk biaya hidup dia setahun ke depan gitu. Karena dia tidak ada sudah tidak bekerja apa-apa lagi karena sudah pensiun. Itu aja sih. Terima kasih. Iya. Iya. Tidak ya, jadi tidak. Jadi yang dihitung yang di pengurang zakat itu adalah kebutuhan yang sudah berjalan gitu ya. Kebutuhan yang sudah dikeluarkan untuk tahun yang sudah berjalan. Tadi kan dia 500 juta, kemudian setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan, kemudian masih sisa 300 juta gitu ya. Ya itulah. Ya. Jadi yang dihitung sebenarnya kan harta yang sudah kita miliki kan setahun ke depan itu masih banyak potensi harta itu belum tentu dimiliki gitu. Ada potensi-potensinya kan gitu. Nah, itu belum dihitung sebetulnya. Nah, terlepas apakah itu kebutuhan ataupun mungkin ada misalnya ada bentuk-bentuk pengeluaran lainnya gitu ya. Nah, yang dihitung adalah tahun yang sudah berjalan, kecuali memang begini, dia merencanakan membayar untuk tahun depan. Tadi kan kita sempat sampaikan ya, boleh kita itu bayar zakatnya di depan, boleh gitu. Nah, kalau dia akan bayar zakatnya di depan, boleh dia perkirakan dulu kebutuhan dia, kalau memang masih sisa baru dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun tadi misalnya di tahun yang dia sudah berjalan gitu ya, mulai dihitung dari dia sudah memiliki 500 juta tadi, maka berarti itu sudah harus dibayarkan zakatnya gitu. Allahu a'lam. Berarti tahun ini dia harus ngeluarin zakat dari yang 300 juta itu ya, Ustaz? Iya, Kan dari dilihat ya, tahun ya tadi iya betul, dari yang kan sisanya 300 juta ya. Nah, iya. Walaupun pada tahun lalu sebenarnya waktu pada saat dia dapat dapat pesangonan itu dia udah ngeluarin 2,5% dari Oh, kalau itu. sudah dikeluarkan ya berarti sudah gugur kewajiban untuk tahun yang itu. Iya, tahun itu udah gugur. Maksud saya untuk Iya. tahun yang ini itu apakah dia diambil 2,5% dari 300 juta atau 300 juta dikurangin misalnya biaya hidup dia setahun ke depan Oh iya, itu berarti 100 kan juta, dia jadi kalau 200 juta kasusnya gitu. seperti itu berarti kan dia membayar untuk setahun ke depan ya. Nah, itu boleh dia perkirakan kebutuhan dia. Baru Oh. kemudian di luar itu nanti kalau memang masih memenuhi syarat dia keluarkan zakatnya. Oh, jadi misalnya tadi sisanya 300 terus diperkirakan setahun ke depan Iya, biaya hidupnya dia itu 100 juta misalnya ya, terus berarti kan 200 itu masih iya, memenuhi nisabnya ya. iya betul. Itu jadi yang dari 200 itu ya, Iya Ustaz? betul. Oh, gitu, baik. Iya, iya. Jadi tidak ada kategori Tidak haul tahu kalau saya. begitu saja kalau ketika dibayar di muka itu ya. Kenapa? Tidak ada kategori yang persyaratan haul. Karena Iya, kan itu haul kan juga persyaratan haul. Artinya itu kan persyaratan haulnya, tapi haulnya itu tapi pembayarannya di awal gitu. Ya sebenarnya kalau di fikihnya nanti kalau kondisinya berbeda dengan realnya gitu ya, itu bisa saja gitu ya, bisa saja nih secara fikihnya ya, bisa saja kemudian istilahnya dikalkulasi ulang dengan si penerima zakat misalnya. Tapi kan itu sepertinya juga tidak mungkin dilakukan untuk saat ini gitu ya. Ya sehingga ya sudah, kalau memang itu sudah dikeluarkan, yang walaupun awalnya kita niatkan sebagai zakat, seandainya yaitu nanti tidak memenuhi kriteria zakat, ya kita insya Allah itu akan menjadi suatu pahala sedekah gitu ya, yang pertama. Dan kemudian itu juga sebagai bentuk kehati-hatian itu tentu lebih baik gitu kan. Artinya lebih baik kita tuntaskan di awal daripada kemudian kita terutang zakat yang kemudian mungkin karena kelalaian itu belum dibayarkan misalnya gitu kan. Nah, makanya itu kenapa
lebih baik kemudian bisa juga dibayarkan di awal dengan perhitungan seperti tadi, dan kemudian ya kalau mungkin secara real situasinya berbeda, ya insya Allah itu akan menjadi sedekah juga ya. Apakah harus ada boleh dengan kumulasi aset saja? Nanti kan berkaitan dengan tadi pertanyaan Ibu Reni yang katakanlah punya uang 300 juta. Tapi ini uangnya tidak memenuhi nisab sebenarnya. Ya, Katakanlah 50 juta gitu kan ya. Karena kalau dihitung dikonversi ke emas 85 gram itu nggak sampai eh, ya karena kan emas 1 gram bisa sejuta lebih ya. Nah, kalau katakanlah dengan cara dia kalau dikumulasi sebenarnya bisa udah masuk nisab karena dia punya deposito atau 50 juta. Ada emas itu belum memenuhi nisab juga, cuman ada juga dinar gitu katakanlah begitu. Ada beberapa juga aset yang ketika dikumulatif sebenarnya melebihi 85 gram udah ada kewajiban dengan hartanya itu. Itu apakah sifatnya kumulatif atau hanya per item saja? Katakanlah uang, emas, atau kambing atau apa gitu. ya itu bisa kumulatif ya, dan memang seharusnya kumulatif kalau status asetnya itu sama. Sama dalam artian begini, kalau dalam bahasa keuangan itu sama-sama aset lancar gitu ya. Aset lancar itu artinya yang bisa dengan cepat kita kita cairkan, kita konversi ya menjadi uang, menjadi alat pembayaran. Karena kan prinsip dinar dan dirham itu di masa Nabi seperti itu kan sebagai alat pembayaran. Maka aset-aset yang disebutkan tadi, deposito itu terhitung aset lancar gitu ya. Atau mungkin emas juga termasuk aset lancar. Bisa itu digabungkan dengan uang. Atau kemudian mungkin juga apa ya kira-kira lah ya apa aset lancar yang lainnya gitu. Itu kemudian eh, juga bisa diperhitungkan ya, digabungkan. Nah, tapi kalau itu misalnya dikonversi jadi aset yang tidak lancar, aset yang misalnya dibelikan kendaraan ya, yang bukan untuk usaha gitu, untuk dipakai, itu tidak perlu, itu sudah nggak perlu dihitung zakatnya. Atau mungkin beli rumah misalnya gitu ya, atau ya tadi aset yang sifatnya bukan untuk dibisniskan ya, dan juga statusnya itu emang tidak lancar gitu. Itu tidak dizakatkan kalau yang seperti itu tadi. Kalau Apakah binatang termasuk aset yang lancar harus juga dikumulatif, San? Katakanlah tadi emas, harta dalam bentuk uang itu belum sampai nisab, tapi dia punya kambing, tapi ini terpisah gitu, ada kambing, ada sapi, tapi kalau ada ketentuan sendiri ya untuk zakat ya, gitu, itu ya memang apakah kalau asetnya itu berupa ternak itu baru dipisah ya, hitungannya sendiri. hmm, Nah, jadi memang dipisah. Kalau kambingnya dengan uangnya itu ya uangnya masing-masing, kambingnya juga masing-masing. Kecuali kambingnya itu dia bisniskan gitu ya. Bisnis dalam artian dia perjualbelikan gitu kan. Dan nanti kan eh, kambingnya itu bukan lagi sebagai kriteria ternak, tetapi kriteria aset barang dagangan. baik, alhamdulillah, silakan. Masih ada sesi tanya jawab sesi kedua. Kita buka 1 2 pertanyaan ya. Ini penting sekali nih pemahaman tentang zakat. Itu di chat ada. Oh ya di chat ya, coba. Bu Ros bisa mau langsung bertanya langsung Bu Ros. Jadi saya bacakan Ustaz ya. Iya, Assalamualaikum boleh. Ustaz. Izin bertanya, zakat dibagikan kepada 8 asnaf menurut surat At-Taubah ayat 60. Lalu apa perbedaan ciri orang yang berhak menerima zakat dengan fidyah gitu Ustaz? Bolehkah membayarkan fidyah kepada saudara atau anak kandung yang sudah berkeluarga dan kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari? Itu Ustaz tentang Baik, fidyah. ya. Yang pertama, ya zakat itu dibagikan, didistribusikan ke 8 asnaf ya. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, kemudian orang yang terlilit utang, kemudian budak yang ingin membebaskan dirinya, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil gitu ya. Satu lagi apa ya? Saya baru 7 nih itu.
Mu'alaf. ya, wal mu'allaf ya, mu'allaf satu lagi orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi zakat itu kriterianya. Bahkan kalau kita perhatikan tidak semua kriteria zakat itu orang tidak mampu gitu ya. Nah, jadi contoh misalnya fisabilillah itu kalau di sebagian ulama mengertikan itu orang yang berperang secara relawan gitu ya. Berperang di jalan Allah statusnya relawan. Bisa saja dia mampu gitu kan. Tetapi dia berhak menerima, bisa menerima gitu ya. Nah, atau juga sebagian ulama misalnya mengartikan termasuk fisabilillah itu dalam pengertian yang lebih luas, orang-orang yang mungkin memang di kader ya dia untuk menjadi dididik ya untuk menjadi cikal bakal ulama gitu. Nah itu juga walaupun dia mampu, nah dia bisa ya menerima. Jadi tidak semua penerima zakat itu statusnya tidak mampu gitu, termasuk amil kan. Amil itu walaupun dia mampu, ya dia memiliki hak gitu kan. Seandainya pun dia mampu, dia tetap memiliki hak. Beda dengan fidyah. Kalau fidyah itu miskin ya, jadi tidak ada kriteria lain, hanya miskin saja. Jadi ada kriteria yang sama dan yang lain tadi berbeda gitu kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah membayar fidyah kepada saudara dan anak kandung? Kepada saudara boleh, kepada anak kandung itu tidak ya. Nah, karena anak kandung itu kan di dalam tanggungan. Nah, kecuali ya anak kandung itu di dalam tanggungan statusnya. Kalau dia tidak mampu, ya berarti status pemberiannya itu bukan fidyah gitu kan, ya istilahnya nafkah gitu kan. Sedangkan kalau saudara kandung itu kan statusnya itu tidak ada kewajiban nafkah sebetulnya gitu kan pada prinsipnya gitu. Nah artinya kewajiban fidyah dan termasuk juga zakat itu diberikan kepada orang-orang yang di luar tanggungan kita gitu ya. Tanggungan kita tadi apa ya, mungkin bahasa kita adalah keluarga inti gitu kan, suami ke istri dan ke anak-anaknya dan juga ke orang tua gitu ya. Nah itu lingkaran nafkahnya. Kalau anak dan orang tua tinggal dilihat kondisinya. Kalau orang tua memang kondisinya tidak berpenghasilan atau tidak mampu, ya berarti ada kewajiban nafkah dari anak. Begitupun anak, misalnya kalaupun anak sudah dalam usia yang harusnya dia bekerja, tapi kemudian karena satu kondisi dan lain sebagainya dia belum mampu bekerja, maka masih ada kewajiban nafkah dari orang tuanya. Untuk fidyah, kriteria satu kali makan itu apakah bisa ditentukan kewajarannya, Sir? Karena mungkin makan orang-orang bisa jadi beda ya, apalagi di daerah tertentu mungkin harganya juga berbeda gitu kan. Itu bagaimana, Sir, untuk bisa merumuskan nilai fidyah itu, Pak? Ya, nilai fidyah sendiri memang sebentar ya, ini saya cek biar nggak salah. Silakan jamaah yang ingin bertanya juga bisa di-share di chat gitu ya, tentang bagaimana. Ya, jadi memang kalau kita lihat bahasa Al-Quran itu kan fidyatun to'amu miskin ya, fidyah memberi makan orang miskin. Dan kemudian di banyak ulama atau bahkan sebagian ulama itu menyebutkan makanan orang standar itu ya, tentu di masa itu dan juga dengan standar makanan pada katakanlah sebutlah kurma mungkin atau gandum gitu ya. Nah itu satu mud, ya. Satu mud sehari. Satu mud itu kalau kemudian mud itu artinya genggam ya. Nah, kalau kita apa? Kalau realnya sih, nah segini nih kan, genggam, ya segenggam kan. Nah itu kemudian dikonversi oleh kalau kita konversi kepada satuan isi di zaman sekarang yaitu sekitar kalau berat itu 600 gram ya, sekitar 600 gram. Jadi memang lebih sedikit daripada zakat gitu, karena itu kan hanya untuk makan sehari gitu. Yang kemudian juga Sehari apa satu kali, San? sebenarnya gini, ya kewajaran lah ya, karena kan makan satu kali dua kali sehari itu juga
tidak ada apa ya, tidak ada kewajiban ya kita makan 3 kali kan gitu. Tidak ada keharusan juga kita makan 2 kali gitu kan. Ya kalau 600, kalau kita misalnya beras 600 setengah liter kan berarti ya setengah liter lebih dikit ya. Nah, tapi kan memang tuntunannya ya sebaiknya itu makanan yang bisa langsung mereka makan ya. Nah, yang kemudian juga di apa, lembaga-lembaga amil zakat biasanya kayak semacam Basnas itu mereka punya pertimbangan sendiri ya. Kemudian kalau misal dibayar itu dengan uang ya sudah ada nominalnya. Saya kurang update juga nih mengenai nominal fidyah kalau kita bayar itu berapa gitu ya. Biasanya ada juga gitu. Baik, Ya mungkin kisaran ya makan kita ya 20.000 misalnya 30.000 itu sudah cukup ya. baik Bunda Reni silakan lanjut. Iya, terima kasih. Terima kasih, nyambung lagi tadi kan disampaikan bahwa 8 golongan itu salah satunya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu kan saya juga nanya fisabilillah itu siapa aja sih? Tadi Ustadz sampaikan bahwa santri juga bukan orang yang dididik untuk jadi ulama, misalnya kayak santri itu berarti termasuk fisabilillah tadi. Berarti kita bisa juga ke zakat mal itu disampaikan ke pesantren gitu ya. Terus atau bahkan ke gurunya, kalau gurunya kan yang mencetak ulama gitu. Terus sebenarnya fisabilillah tuh siapa aja sih Ustadz itu sih? Ya, mungkin saya sampaikan dulu. Sebenarnya dalam memaknai fisabilillah ini ada 2 pandangan gitu ya. Pandangan yang mempersempit maknanya, yang mempersempit ini hanya membatasi fisabilillah itu pada jihad dalam pengertian perang gitu ya. Artinya yang bisa diberikan, dimasukkan ke dalam asnaf fisabilillah itu adalah ya orang-orang yang terlibat dalam perang membela agama Allah secara langsung gitu ya. Misalnya ya baik itu misalnya sebagai prajuritnya gitu ya, atau mungkin sebagai petugasnya tetapi memang langsung terlibat gitu ya. Itu yang pandangan yang mempersempit. Nah, tetapi kemudian ada pandangan lain itu yang memperluas, menerapkan suatu kriteria yang kan sebenarnya prinsipnya jihad itu adalah kita mempertahankan agama gitu ya, mempertahankan agama. Nah, pertahankan agama ini bisa dengan bentuknya fisik seperti militer, seperti perang, bisa juga bentuknya non militer, contohnya dakwah gitu ya. Nah, makanya atas dasar seperti itulah ya tadi bisa kita pandangan yang meluaskan tadi bisa itu didistribusikan kepada tadi ya orang-orang yang memang secara khusus dididik untuk sebagai kader ulama ataupun kemudian ya kader-kader yang akan misinya memang khusus ya diharapkan dia bisa menjadi bagian dari orang yang terlibat di dalam dakwah Islam gitu ya. Nah, dan itu bisa ya artinya kalau kita ngambil pandangan yang meluas sendiri dan itu bisa dilakukan. Dan seingat saya kalau nggak salah itu juga fatwa MUI juga membolehkan ya untuk peruntukan yang seperti itu. Jadi kalau apalagi ya hari ini kalau kita lihat kondisinya memang ya lembaga-lembaga yang kita sebutkan tadi ya seperti pesantren ataupun lembaga yang memang dididik untuk menjadi kedepannya menjadi dai dan ulama itu ya banyak sekali kemudian bermasalah di dalam hal pembiayaan untuk lembaganya ya baik itu untuk santrinya ataupun kemudian untuk pengajarnya. Nah, jadi justru yaitu salah satu saya sendiri berpandangan itu fisabilillah itu bisa diluaskan ya, apalagi di negara kita kan militer secara ini sudah sudah di handle oleh negara gitu ya. Nah, jadi fisabilillah bisa dialihkan ke situ. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan katsir. Jadi untuk kegiatan dakwah pun sebenarnya bisa dimasukkan kategori fisabilillah Ya. Ya. Kegiatan dakwah yang saya juga baca beberapa pandangan ulama mutaakhirin yang seperti Sekordowi sangat betul. meluaskan tema Ya, fisabilillah ini. termasuk yang meluaskan. Fisabilillah ini tidak hanya sekedar beliau bisa misalnya membolehkan untuk Islamic Center misalnya, membolehkan gitu. Iya.
Jadi bisa ke MKI kata Bunda Nadia. Ya silakan itu memang Ya, saya insya baca Allah di ya. beberapa. Insya Allah ini apa? Ya mungkin kita juga kita sudah tahu sendiri ya seperti apa pekerjaan MKI ini. Jadi kalau untuk ke internal kita nggak perlu menjelaskan sebetulnya, kita sudah insya Allah tidak ada kepentingan-kepentingan lain ya kecuali untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zakat mal yang memang ingin disalurkan ke MKI secara hukum dibolehkan saja. Artinya karena itu ada kategori fisabilillah, artinya untuk kegiatan dakwah itu pun dibolehkan sebagai bagian dari memang perjuangan untuk menegakkan agama Allah gitu saja. Jadi Ya, itu secara hukum dibolehkan. Jadi tidak hanya misalkan kalau dari sisi prioritas ada, mungkin di sekitar lingkungan ada banyak yang eh, fakir miskin gitu ya. Tapi kita pun tetap ingin mendukung kegiatan dakwah. Ini apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh si muzaki? Apakah dibagi dua atau ini dalam zakat konteks zakat mal ya? Atau kalau misalkan kita naruhnya ke lembaga amil zakat itu ke Basnas atau apapun kan kita tidak tahu bagaimana ya, peruntukannya ya. Padahal mungkin ada saudara kita juga yang membutuhkan, yang kita lihat prioritas gitu ya. Atau mungkin ada kita merasa lebih serak ini nyalurkannya lah ke MKI karena ini sudah merasakan kemanfaatannya setiap hari kita dapat ilmu dari para guru kita dengan kategori tadi fisabilillah ini. Kita udahlah zakat malnya ke MKI aja misalkan yang seperti yang dilakukan oleh oleh Bu Nirwana misalkan ya. Nah ini bagaimana saat memilih prioritas itu? ya, ya. Memang untuk kalau kita secara normatifnya dulu ya, kalau kita bicara prioritas itu adalah fakir miskin. Nah, kemudian fakir miskinnya siapa? Itu orang yang terdekat dengan kita, yang tidak ada kewajiban nafkah tadi. Contoh tadi saudara kandung ya, atau mungkin ponakan ya, atau mungkin kemudian sepupu. Nah, itu kan masih kerabat tapi tidak ada kewajiban nafkah. Nah, itu memang yang kita prioritaskan. Termasuk kedekatan itu juga bisa kedekatan lokasi gitu ya, tetangga, lingkungan. Nah, itu secara normatifnya gitu. Nah, tetapi memang secara prakteknya di sini dibutuhkan kebijaksanaan ya. Nah, kalau dana zakatnya banyak, alhamdulillah itu kan bisa dibagi-bagi gitu kan. Nah, kadang-kadang kan juga fakir miskinnya banyak gitu kan. Nah, ya berdasarkan pengalaman saya sharing dengan panitia zakat dan sebagainya itu ya pasti dana zakat itu masih kurang gitu kan. Apalagi kalau kita mau praktekkan tadi yang idealnya itu untuk kebutuhan 1 tahun itu masih sangat kurang gitu ya. Nah, memang ya kenyataannya dana zakat ini dana zakat ini kurang ya, di situ ya kalau saya pribadi mungkin ya menyarankan ya disitulah kebijaksanaan. Kalau memang kita bisa bagi-bagi ya kita bagi gitu ya, tapi kalau memang tadi ada kerabat dekat kita mungkin kebutuhannya lebih banyak sehingga kita belum bisa ke yang jauh, misalnya katakanlah untuk fisabilillah belum bisa tadi karena dana juga terbatas, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi misalnya kalau ternyata katakanlah di lingkungan kita atau kerabat kita sudah ada juga yang lain yang kemudian yang kita ketahui berdonasi ke dia gitu ya, dan mungkin jumlahnya cukup banyak memenuhi kebutuhan dia, ya kita bisa berarti mengalihkan eh, infak kita kepada atau zakat kita tadi kepada yang lain. Nah, dan itu kemudian yang pertama itu, dan yang kedua adalah bahwa selain zakat ya kita juga bisa beramal dengan harta yang sifatnya sunnah gitu kan, dengan sifatnya infak. Nah, itu juga kalau apalagi kalau kita bicara zakat fitrah kan itu nominalnya kecil sekali ya kalau kita bayar dengan uang, dan mungkin tidak semua kita juga memenuhi syarat untuk membayar zakat mal. Lalu apakah kita misalnya tidak menambah amal kita dalam bentuk lain yang sunnah gitu kan? Ya kalau menurut saya kalau kita emang belum ada kewajiban zakat mal, ya tadi kita juga perlu melatih diri kita ya dengan hikmah zakat tadi untuk membersihkan jiwa, dan kemudian juga untuk memberikan memperkuat ikatan dengan sesama saudara kita, dan juga apalagi kalau kemudian itu ada kebutuhan ya, misalnya kayak kalau kita bicara lembaga ini kan pasti ada kebutuhan untuk menjalankan operasionalnya, ya saya rasa di situ infak yang mungkin tadi hukum asalnya sunnah, ya kita dalam tanda kutip mungkin bisa berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk kemudian yaitu tadi membayarkan gitu ya. Nah, jadi
bahkan kemudian ya bisa komitmen itu kita jadikan rutin gitu kan, karena kan sebenarnya ya salah satu ciri ya orang-orang yang ingin selalu mendekat kepada Allah itu adalah setelah yang wajibnya tuntas, dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan amalan-amalan yang sifatnya sunnah gitu kan. Nah, sampai kemudian dia sangat dekat dengan Allah sehingga mereka yang dalam hadis itu disebut sebagai wali-wali Allah gitu kan. Yang kemudian Allah mengatakan orang yang menyakiti walinya maka berarti yang mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan kita ingin sebetulnya ya, kita ingin terus bertumbuh kan menjadi orang yang lebih baik sebagai seorang muslim. Nah, jadi menurut saya ya apalagi anggota MK ini kan insya Allah sudah teruji ya, sudah teruji lah komitmennya. Ya insya Allah kita kalau bisa kita juga menaikkan standar kita, tidak hanya mencukupkan dengan yang wajib gitu. Seperti kita kan sholat itu kan kita insya Allah nih saya yakin kalau jamaah MK ini bukan hanya yang wajib kan, pasti yang sunnah juga dikejar gitu kan. Nah, termasuk juga dalam hal berinfak. Apalagi ini juga kita masih 10 hari terakhir gitu ya. Masya Allah. Ya, manfaatkan 10 hari terakhir kita untuk berinfak fisabilillah gitu kan, karena itu bagian ketika zakat sudah tertunaikan atau mungkin belum punya kewajiban untuk zakat mal karena harta, tapi tetap infak fisabilillah itu harus tetap disisihkan karena itu menjadi salah satu amalan unggulan kita ya ketika Ramadan, dan Ramadan disebut sebagai juga seharus sedekah, bulannya sedekah. Satu pertanyaan saya sebagai penutup dari Bunda Nadia tentang anak angkat yang sudah mampu bekerja tapi tidak bekerja. Apakah masih wajib dinafkahi dan bolehkah kita ingin memberinya dikatakanlah zakat gitu ya? Iya, anak angkat status aslinya itu tidak wajib kita nafkahi, berarti bisa kita kalau zakat kita disalurkan ke mereka gitu ya. Nah, jadi itu untuk status anak angkat. Kemudian Jadi tidak ada kewajiban menafkahi anak angkat sebenarnya ya. ya otomatis dia bisa menerima zakat kan gitu. Nah, kemudian sedikit lagi Ustaz Kholis tambahan, dan kalau kita bicara zakat ini pasti kaitannya itu juga dengan infak, wakaf gitu ya. Jadi dan pengelolaannya pun juga biasanya berkaitan. Jadi tidak, dan dalam sejarah memang ya zakat itu sedikit gitu kan. Nah, justru kalau kita dalam sejarah peradaban Islam itu justru yang kemudian bisa ya memakmurkan masyarakat, bahkan kemudian bisa menggantikan APBN bahasa kitanya itu ya, untuk kebutuhan umum juga, itu adalah wakaf gitu kan. Nah, infak dan wakaf ya. Harus Mudah-mudahan. saya ikut nih pembahasan tentang wakaf karena panjang ya. Oh iya, panjang ini aja teaser. Iya, Masya Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas kembali tentang soal wakaf ini karena ini sebuah persoalan yang sangat penting, krusial, karena tadi seperti dikatakan oleh Ustaz Ahmad Hanif, peradaban Islam itu justru dibangun dari wakaf gitu ya. Wakaf-wakaf produktif itu yang kemudian menghasilkan sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi yang gratis gitu ya. Iya, betul. Rumah sakit waktu itu namanya ada Bimaristan gitu ya, pas zaman kebesaran Turki Utsmani, itu adalah juga gratis semuanya. Betul. Jadi kalau sekarang orang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya kemudian ke rumah sakit mahal, justru di zaman kebesaran Islam itu semuanya gratis karena ditopang oleh dana wakaf. Gratis dan dikasih uang begitu sembuh. Bahkan dikasih uang, Masya Allah ya. Sudah ke rumah sakit tapi bukan ngeluarin uang, malah dikasih uang waktu itu, Masya Iya. Allah ya. Itu inspirasi yang luar biasa ya. Orang sakit datang ke rumah sakit, diobatin, dikasih pakaian, dikasih makan, pulang, setelah sembuh pulang dikasih uang oleh. Ya, karena cara berpikirnya adalah ketika orang sakit kan dia tidak produktif gitu kan. Iya. Nah, sehingga waktu dia bekerja itu dikompensasi dengan dibayarkan uang tadi. Kapan nih kebesaran Islam seperti itu akan muncul kembali ya, Ustaz ya? Ya, bismillah kan pelan-pelan. Kita kan Masya Allah ya. kita akan Kita beramal. merindukan ya pemimpin yang Iya. sangat amanah, pemimpin yang justru bisa mengolah harta negaranya dengan lebih baik. Dan sebagai penutup saya ingin menyapa dulu nih, ada Ustaz Saifullah Abu Bakar di sini nih. Assalamualaikum Ustaz Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz. Ya, Ustaz Hanif. Sehat ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah Yes. besok akan dilanjutkan tema tentang kaitan dengan soal harta ini oleh Ustaz Saifullah Abu Bakar ya. Karena ada pertanyaan juga yang penting. Apakah pajak bisa mengurangi zakatnya? Wah, ini masih Nah, panjang lagi ini babnya. apakah pajak bisa mengurangi zakat apa nggak, Ustaz? Nah, ini tunggu dulu, besok akan dibahas oleh Ustaz Saifullah Abu Bakar. Kadang-kadang Insyaallah. ada yang mengatakan
pajak itu haram Ustaz ya. Pajak itu adalah dilarang dalam agama Islam. Gimana tuh nanti padahal kita sehari-hari selalu dibebani dengan pajak, pajak rumah, ada pajak bumi dan bangunan ya, ada pajak kendaraan dan lain sebagainya. Insya Allah tunggu kajian berikutnya bersama Ustaz Saiful Abu Bakar insya Allah di Bilkari, dan ini akan ada yang disampaikan oleh Ketua Umum kita Dr. Piki Fauzan. Silakan Dok. Sebagai penutup. Lanjut Ustaz, lanjut CDGD ini. Masya Allah. Baik, alhamdulillah wasyukur jazakallah khairan Ustaz Ahmad Hanif yang sudah berbagi ilmunya di pagi ini. Mudah-mudahan kita semakin tergerak ya untuk memanfaatkan 10 hari terakhir di Ramadan ini untuk bersedekah, berinfak fisabilillah, karena ini momentum yang sangat penting sekali yang Allah lipat gandakan pahalanya sampai tidak terhingga ya. Kalau pas dengan Lailatul Qadar 1000 bulan, Masya Allah ya, 80 tahun lebih kita sudah beramal soleh dengan hanya amal yang sangat sederhana. Kita kalau infak hanya 100.000 itu berapa banyak yang Allah melipat gandakan sampai puluhan tahun hingga Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya kesempatan dan punya kemauan, punya azam yang kuat untuk memanfaatkan 10 terakhir ini dengan amal-amal kebaikan, dan salah satunya adalah dengan infak fisabilillah. Jangan lupa kalau sudah ada yang wajib zakat, segera zakat, karena ini harta yang ketika tidak dizakati bisa akan menjadi malapetaka ya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya di sekolah saya ada namanya wakaf 1000 bulan Ustaz. Wakaf 1000 bulan itu namanya kita takut lupa gitu. Jadi di awal sudah dipatok kita berinfak misalkan 500.000 atau 100.000 berwakaf ya. Dan itu dengan sendirinya sistem membagi 10 hari. Jadi kalau katakanlah hanya 100.000 gitu ya, berwakaf gitu ya, untuk pembangunan Masjid Kutab Al-Fatih, akan dibagi selama 10 hari, jadi sehari 10.000, 10.000, 10.000, jadi takut lupa. Jadi ketika momentumnya itu pas dengan Lailatul Qadar, kita tidak ketinggalan termasuk orang-orang yang sudah berinfak fisabilillah. Itu dibolehkan saja dengan cara begitu dibayar di kita, yang kemudian sistem membaginya sampai 10 kali untuk supaya kita tidak terlewatkan ketika momentum Lailatul Qadar itu turun, kemudian kita termasuk orang-orang yang berinfak fisabilillah. Alhamdulillah, masyaAllah, dan ini sebenarnya bisa juga diterapkan di MKI di 10 hari terakhir dengan diawali misalkan membayar 100.000 dan kita akan diniatkan, apakah boleh gitu Ustaz, diniatkan dengan 100.000 di awal itu, kemudian membaginya untuk kegiatan untuk 10 hari terakhir, apakah dimungkinkan begitu Ustaz? Yang baginya berarti belum ada sistemnya gitu ya langsung. Iya, insyaallah. Barakallah. Baik, alhamdulillah kita tutup di sini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا